Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cetek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini emang kedatangan sebuah keyboard ya. Ini Bluetooth keyboard. Adapun di e-commerce ini emang harganya beli di 250 ribuan ya. 250 ribu ini kebetulan untuk ini ya. Untuk nah ini nih, tablet ini karena yang apa namanya? Keyboard yang sebelumnya ya, yang Mang pernah review sebelumnya ini agak bermasalah ya. Ini sekalian testimoni aja. Jadi yang harga ini nih, yang harga murah nih yang 80 ribuan gitu ya ini. Ini agak bermasalah di mana di sini kurang responsif ya. Di touch-nya itu kurang responsif, terus agak kadang lost gitu ya. Koneksinya juga kadang ini baterainya juga nggak terlalu bagus lah gitu ya. Jadi ini pemakaian beberapa bulan, akhirnya Mang putuskan untuk mengganti dengan yang ini ya. Mudah-mudahan ini lebih enak sih karena secara harga hampir 4 kalinya ya. Ya 3 kalinya lah, hampir 3 kalinya dari keyboard yang pertama ini. Oke, ini untuk merek Mang nggak tahu ya. Mereknya ini karena mungkin produk Cina ya. Ini kalau ada yang tahu di komen aja ya di bawah ya. Ini apa mereknya? Ini kalau pengemasannya sih bagus ya, eksklusif lah. Oke, kita lihat dulu ya. Ini seperti ini bentuknya. Nah, ini bagian belakangnya ya. Ada spesifikasinya, require Bluetooth and running macOS 11 atau later ya kalau untuk macOS. Type-C kabel udah include. Terus ya ini made in China ya. Oke, kita buka aja lah. Seperti apa sih di dalamnya gitu ya. Oke, ini ya yang kita dapat. Ini sebenarnya ada plastiknya ya, cuman tadi Mang sempat buka juga. Nah, ini plastiknya dia. Nah, kita dapat manual book jadi untuk user manualnya untuk penggunaan cara koneksi dan lain-lain gitu ya. Yang pertama, yang kedua tentunya ini ya, dapat keyboardnya. Nanti kita bahas dulu, kita bahas ya. Kita singkirin dulu. Nah, ini harusnya di dalam plastik sih di sini ya. Plastik ini cuma Bang sempat buka. Ada juga ini ya. Nah, ini quick ininya juga sama ya. Quick guidance-nya. Jadi misalkan kalau untuk Mac, FN Mac, FQ, untuk Bluetooth FN1 atau FN2 ya. Ini atau untuk WiFi ini FN3. Oke, kita lihat nanti ya. Dan katanya ada dongle-nya nih. Kalau mau koneksi pakai dongle, nah ternyata ini ya. Dapat dongle. Dapat juga Type-C ya. Dari Type E ke Type-C ini untuk ngecas. Dan juga dongle untuk masuk ke USB ya. Buatnya agak susah nih ya. Pokoknya kita dapat dongle aja ya. Nanti kita lihat ya. Dan untuk sisanya ini nggak ada lagi ya. Di dalamnya kita nggak dapat apa-apa lagi. Oke, kita bahas ininya ya, feature-nya. Ini dia ya. Nah ini ya kalau secara apa namanya, secara fungsi sebenarnya yang dulunya itu masih lengkap ya, lumayan lengkap yang awal ini nih. Nah ini kan ada mousepadnya nih, ada untuk kalau laptop ada ininya ya, touchpad ya. Cuman karena ya tadi saya kurang responsif dan kurang nyaman gitu ya dipakainya, akhirnya diganti. Terus yang ini itu juga sebenarnya lebih tipis ya. Coba kita bandingkan. Nih. Ya. Kelihatan bedanya ya, hampir 2 kalinya lah tebalnya ya. Dari yang baru ini gitu. Oke, kita bahas ini tombol-tombolnya seperti ini ya. Cuman memang kalau dari segi touch ini lebih asik ya. Karena udah lebih nyaman lah kayaknya ya. Ini juga tekstur dari si mouse-nya itu, mouse dari tooth-nya itu tidak licin ya. Ini ada kaset-kasetnya gitu. Terus bahan ininya dari plastik nih ya semua ya. Ini nggak ada yang dari metal ya. Ini plastik. Kalau yang ini kan belakangnya, yang ini ada metalnya ya. Kalau yang ini semua plastik, tidak ada touchpadnya.
Ini tombolnya seperti ini ya. Tidak ada tombol number juga. Jadi benar-benar pure apa namanya keyboard ya. Keyboard yang kegunaannya katanya bisa untuk laptop, bisa untuk tablet, bisa untuk PC, dan kompatibel juga untuk Apple dan Windows ya kalau OS-nya. Oke, ini bagian ininya ya. Bagian ya belakang, bukan belakang ya, bagian depannya ya. Depan pinggirnya itu ada Type C ini untuk charger ya. Sama on off ya. Ini tombol on off. Kita lihat bagian belakangnya, ini dia spesifikasinya ya. K30 ini tipenya K303 ya. 300 mAh ini untuk kapasitas baterainya. Ini untuk apa namanya? Frekuensi dari itunya kan dongle-nya kayaknya 2402 sampai 2480 MHz. Terus untuk chargingnya itu di 5 watt 1 ampere ya. Ini berarti jangan lebih dari 1 ampere nih. Takutnya panas dan rusak ya. Kita lihat mudah-mudahan umurnya agak panjang gitu ya dibanding yang kemarin 80.000 gitu ya. Oke, kita coba nyalain aja ya. Kita coba nyalakan aja. Jadi kalau ngecas mah ya mungkin nggak usah mang terangin ya. Sini ya, tinggal sini masuk sini ya. Nah, gitu. Kita coba aja lah kalian. Ini ada, kita lihat indikatornya ya. Nah, ini ternyata kelihatan nih kalau lagi ngecas dia merah ya. Kelihatan merah berarti dia lagi ngecas. Ini juga nanti jadi indikator untuk koneksi Bluetooth-nya ya. Koneksi Bluetooth atau dari dongle-nya. Oke, gitu ya caranya. Terus kita coba sambungkan ini ya. Oke, sebelum kita coba koneksi kita ukur dulu dimensinya ya. Emang lupa nih ya. Dimensinya itu ternyata 27 ya. 28 lah, 27,5 untuk panjangnya. Untuk lebarnya ini di 12 cm ya. Dan untuk tebalnya ada di ya 1 cm ya. Jadi untuk panjang 27, lebar 12, tebal di 1 cm. Oke, kita nyalakan ya. Kita coba koneksikan. Ini dia. Nah, ini nanti ada indikator nyala ya. Nah, terus mati lagi. Nah, karena kita koneksinya pakai Bluetooth ya, kita coba nanti pakai dongle-nya ya. Pakai ini untuk sementara, tapi sekarang kita pakai Bluetooth ya. Caranya kita pijit FN ini ya. FN dengan gambar Bluetooth tuh ada di 1 dan 2 ya. Kita coba yang FN1 ya. Nih, sampai nyari. Terus di sini kita cari nyalakan Bluetooth-nya ya. Kita show Bluetooth atau add Bluetooth device. Add device ya, kita coba cari Bluetooth. Nah, ini udah ada ya. Keyboard Bluetooth nih. Kita klik. Nanti minta pair biasanya ya. Pairing. Nah, ini udah terkoneksi ya sebenarnya ya. Kita coba nih. Nah, kan udah terkoneksi ya. Kita down aja. Nah, sebenarnya kalau sudah gini kita tinggal pakai aja ya. Kita tinggal pakai. Oke, kita coba misal untuk mengetik ya. Ini kita coba di Word aja ya. Kita buat baru aja, buat baru ya. Like dokumen. Nah, ini kita coba ya, QWERTY. Kan udah ini ya. Pokoknya ya lumayan lah. Cukup responsif gitu ya. Dan ini juga lumayan enak lah. Si touch-nya tuh lumayan enak digunakan ya. Itu terus ini
Kita coba di sini ada pakai dongle ya. Kita matiin dulu ya. Kita coba ini pakai dongle. Kita Bluetooth-nya juga matiin dulu di sini ya. Biar apa namanya? Biar tidak otomatis nyambung ke Bluetooth. Nah, ini ya. Ini dia dongle-nya. Kita masukin ke ini ya. Ke USB. Nah, ini udah apa namanya? Udah kedetek ya. Yang ini ya. Kita coba nyalakan. Apakah langsung nyambung atau enggak ya? Atau harus disetting dulu ya? Kita coba. Oh, ternyata nggak bisa langsung nyambung ya. Berarti kita harus FN angka 3 ya. FN angka 3 nih. Nah, ya. Sampai ininya nyala ya. 3 detik katanya. Nah, ini kan indikatornya udah nyala ya. Kita coba apakah langsung nyambung. Oh ya, udah ya, udah terhubung ya. Jadi tadi itu ketika mencari pun udah terhubung ya. Kita coba ngetik lagi ya di Word nih. Nah kan udah terhubung ya. Nah, ini kalau terhubungnya ini pakai dongle ini gitu ya. Jadi fungsi Bluetooth-nya ada 2, Wi-Fi-nya ada 1 gitu ya. Nah, kalau mau keyboard Mac gitu ya, ini function Q ya kalau nggak salah ya untuk Mac tuh. Kalau untuk Windows kalau untuk Android kalau nggak salah ya. Di petunjuknya kasih lihat. Nah, ini dia petunjuknya ya. Nah, untuk Windows System untuk Android untuk yang Mac itu Q ya. Nah, untuk brightness ini gambar ini ya. Untuk touch switching F3 ya. Ini ya sesuai gambar ini aja nih. Gitu ya. Oke, jadi itu ya reviewnya. Terus bagaimana Bang rekomendasi enggak ya? Kalau lihat dari harga sih agak lumayan ya. Harganya lumayan mahal. Terus ininya juga bahannya juga plastik ternyata ya. Kirain emang metal ini ternyata plastik, jadi agak riskan. Takutnya kalau jatuh gitu ya, kalau nggak kejepit. Ini takut pecah atau gimana ya. Tapi mudah-mudahan awet sih. Tapi kalau dari segi tampilan, terus sentuhan dari touch-nya itu lumayan enak ya dibanding yang awal ya. Dibanding yang ini ya. Kalau yang ini gitu. Terus ini juga lebih nyaman nih. Ada jadi tidak licin lah gitu ya si touch-nya itu ya. Maka dibalikin lagi ke sahabat Gitek mau ngambil ini atau enggak gitu ya, karena ternyata ini bukan metal ya, plastik. Mengira awalnya sih metal gitu. Tapi yang penting mudah-mudahan awet gitu ya dan nyaman digunakan lah, tidak sering lost koneksi dan lain-lain. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.